dipandang sebelah mata dan berakhir menjadi limbah. Ternyata kulit buah dan tanaman punya banyak potensi loh, baik dari manfaat, nutrisi, sampai nilai ekonominya. Selengkapnya dalam episode Kulit Berduit. Yuk kita ke mall! Si Unyil, yuk kita ke mall! Selamat datang di pabrik kacang kulit. Wah, banyak banget ya kacangnya. Kacang tanah yang akan diolah menjadi kacang kulit didapatkan dari petani di sekitar Pati, Jawa Tengah. Kalau baru datang, kotor banget. Ya namanya juga kacang tanah, iya kan? Jadi banyak tanahnya deh. Makanya harus dicuci dulu nih. Jenis kacang tanah yang dipakai di sini adalah jenis Hipoma. Kacang tanah yang umur panennya 90 hari alias 3 bulan. Kacang tanah jenis ini punya beberapa ciri. Misalnya isi dalam kacang ada 2 biji per polongnya. Ukuran kacang ini sedang, gak terlalu kecil dan besar. Terus kulit ari kacangnya warnanya ngepink gitu deh. Lanjut, kacang tanahnya direbus dengan suhu 100 derajat Celcius dalam mesin ini. Gak pakai lama deh, cukup direbus 5 menit saja sudah pada matang tuh. Oh iya, proses perebusannya gak boleh terlalu lama ya. Nanti kacangnya kasinan, kan air rebusannya sudah dicampur garam. Karena mau bikin kacang kulit yang renyah, kacang kulitnya harus masuk ke dalam mesin fast cooker atau alat masak cepat. Dimasak lagi selama 24 jam biar kadar air kacang kulitnya berkurang. Kira-kira sampai sisa 7% saja. Pokoknya sampai jadi kering kayak gini deh. Ngomong-ngomong soal kacang kulit, Unyil mau meluruskan sesuatu nih. Pernah dengar kan katanya kalau makan kacang kulit gini bisa bikin kolesterol naik. Padahal sebenarnya enggak loh. Makan kacang tanah malah bikin kita jadi sehat. Nutrisi di dalam kacang tanah justru bagus buat tulang. Membantu mencegah penyakit kanker, bisa meningkatkan aliran darah di otak juga, menjaga kesehatan jantung. Terus nih ya, kandungan lemak tidak jenuh dalam kacang tanah, malah membantu menurunkan kolesterol dalam darah. Buat mama-mama di rumah juga jangan takut nih makan kacang. Kandungan asam lemak dan vitamin E di dalam kacang tanah bisa membantu regenerasi sel-sel kulit dan meningkatkan produksi kolagen. Nah, kalau sudah gitu kan kulitnya jadi mulus, cerah, kencang, dan awet muda. Tapi tetap ya, jumlah konsumsinya harus diperhatikan. Soalnya segala sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik buat kesehatan. Selesai menikmati biji kacang, biasanya banyak banget tumpukan kulit yang berakhir jadi sampah. Padahal kulit kacang ini punya beragam manfaat loh. Salah satunya memiliki kandungan zat aktif yang bisa berfungsi sebagai antiseptik. Makanya kakak-kakak mahasiswa dari Semarang ini menyulap limbah kulit kacang menjadi sabun antiseptik. Menurut penelitian, di dalam kulit kacang ada senyawa atau zat alami sebagai antiseptik yang berfungsi untuk membersihkan mikroorganisme berbahaya dari tubuh kita. Keren kan? Pas banget nih untuk digunakan saat virus corona lagi merebak kayak gini. Untuk membuat sabun, kulit kacangnya harus kita haluskan dulu ya. Dari 400 gram kulit kacang, jadinya cuma sekitar 50 ml sabun saja. Kulit kacang yang sudah halus harus didiamkan selama 48 jam. Habis itu melewati proses evaporasi sampai mendapatkan hasil seperti ini. Bentuknya mirip selai ya. Selain kulit kacang, ada juga nih bahan campuran lainnya. Tapi tenang, semua bahannya alami kok. Sabun kulit kacang kayak gini termasuk ramah lingkungan loh. Sabun ini kan gak pakai bahan kimia berlebihan. Kalau dipakai, busa yang dihasilkan juga gak banyak. Jadi bisa mengurangi pencemaran di air. Mulai sekarang ingat nih, jangan menyentuh wajah atau makanan sebelum mencuci tangan dengan sabun ya.
Kalau Unyil bilang kulit yang satu ini terbuat dari limbah organik, pada percaya nggak? Iya, kulit imitasi ini dibuat dari limbah daging dan kulit kopi. Proses produksinya juga hemat air dan bebas limbah, alias zero waste loh. Meski terbuat dari limbah organik, kulit imitasi ini nggak usah diragukan lagi kekuatannya. Bahkan kulit ini juga sudah diolah menjadi aksesoris seperti dompet atau card holder. Wih, keren ya. Ayo deh, langsung saja kita lihat cara bikinnya yuk. Come on. Pertama, kita masak dulu limbah organiknya menggunakan air mendidih. Kali ini kita pakai kaskara atau limbah dari kulit dan daging kopi. Selama ini petani kopi hanya mengambil biji dan membuang bagian ini. Kan sayang banget tuh. Padahal untuk menghasilkan 1 meter kulit imitasi cuma butuh 3 kg kaskara saja loh. Selain kaskara, kita juga bisa menggunakan limbah organik lain seperti tomat atau ubi cilembu. Pokoknya yang banyak mengandung kadar gula dan nitrogen. Wah, sudah matang nih. Sekarang kita pisahin yuk air seduhan dengan kaskaranya. Air seduhan kaskara akan kita pakai sebagai bahan utama untuk membuat kulit imitasinya. Sementara kaskaranya dipakai buat pupuk. Karena kandungan nitrogennya baik banget buat kesuburan tanah. Sebelum air seduhan kaskara pindah, kita bersihkan dulu yuk wadahnya dengan alkohol biar bebas jamur. Nah, kalau sudah, kita tuang deh. Lalu dinginkan beberapa saat. Proses ini cuma butuh 1,5 liter air. Jauh lebih sedikit jika dibandingkan produk kulit dari ternak asli. Setelah dingin, kita tambahkan deh mikroba atau bakterinya. Kemudian tutup rapat dan kita simpan selama 3 minggu. Selama proses fermentasi ini, bakteri tadi akan menyerap kadar gula yang terkandung dari air seduhan dan membentuk lapisan selulosa atau scoby. Nah, lapisan inilah yang kita gunakan sebagai bahan kulit imitasi. Waktunya panen. Kita pilih lapisan yang tebal-tebal ya. Jangan terlalu tipis atau ada gelembungnya, karena nanti tidak bisa diproses. Rumah produksi yang berlokasi di Bandung ini bisa menghasilkan 20 meter scoby dalam sekali panen loh. Wih, bentuknya kayak squishy ya. Nah, setelah dipanen, tinggal kita jemur deh selama 1 hingga 2 hari sampai scoby ini kering. Yuk, kita lanjut. Sekarang masuk ke proses pewarnaan. Bahan pewarnanya juga menggunakan bahan-bahan alami loh, seperti secang untuk warna merah, kunyit sebagai pewarna kuning, dan indigo vera untuk warna hijau. Karena memiliki daya serap yang baik, proses perendaman gak perlu lama-lama. Cukup 1-5 menit. Tuh, sudah selesai deh. Cantik kan? Tinggal kita jemur sebentar deh. Kalau sudah kering, bisa kita mulai proses pengolahannya. Prosesnya sama saja kok kayak kulit asli atau kulit imitasi lainnya. Pertama, kita cetak dulu menggunakan pola-pola ini. Kalau sudah, tinggal kita jahit deh. Gampang kan? Produk yang mulai dikembangkan sejak tahun 2018 ini dipasarkan dengan harga ratusan ribu rupiah saja. Wih, keren banget ya. Dengan menggunakan produk ramah lingkungan seperti ini, kita nggak cuma bisa tampil modis dan trendy saja loh, tetapi juga bisa berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Mantap! Nah, ini dia nih Pak, kulit imitasi dari limbah organik. Keren banget kan Pak? Wih, iya Den. Mirip banget kayak kulit beneran ya Den. Bisa dibikin kerupuk kulit juga kan nih Den? Ah, Pak Oga, makan melulu nih pikirannya. Ngomong-ngomong, kuat nggak nih Den kulit imitasinya? Ya kuat dong Pak, tarik aja coba kalau nggak percaya. Ah, mana mungkin. Coba sini. Iya, kuat banget. Tuh, bener kan Pak? Oh, waduh, Pak Oga. Aduh, Den Unyil, main lepas-lepas aja sih. Untung bukan kulit Oga yang ditarik. Bisa makin kisut deh. Aduh, maaf ya Pak Oga. Unyil nggak sengaja, beneran deh. Yuk, kita kemon. Siapa yang suka sama buah tropis yang satu ini? Buah nanas kaya kandungan vitamin C dan antioksidan.
Nanas juga kaya kandungan serat yang bisa bikin pencernaan kita sehat. Sistem pencernaan yang sehat artinya bisa bikin daya tahan tubuh kita makin kuat loh. Unyil nggak heran deh kenapa buah ini diberi nama nanas, yang berarti buah yang sangat baik. Manfaatnya memang juara. Tapi memang butuh usaha ekstra ya untuk menikmati buah nanas segar. Harus dibersihkan dulu dari kulitnya. Untungnya sekarang sudah banyak olahan nanas praktis. Kayak selai ini nih. Selain bisa disimpan lama untuk persediaan di rumah ya, kita juga bisa memperoleh kandungan gizi dan vitamin dari nanas. Nanas yang dipilih untuk membuat selai adalah jenis nanas madu. Pilih nanasnya yang sudah matang ya, supaya rasanya manis. Kayak yang ini, warna daging nanasnya kuning cerah dan aromanya harum. Wah, cocok banget deh untuk diolah menjadi selai. Nanas yang sudah digiling tinggal dimasak nih. Tapi masaknya bukan pakai panci dan kompor biasa ya. Alat masak berukuran besar ini namanya vacuum cooker. Dengan alat ini, nanas akan dimasak dengan kondisi hampa udara. Dengan vacuum cooker, aroma, rasa, dan warna asli nanas yang dimasak lebih terjaga. Selain itu, proses masak juga lebih cepat. Nggak pakai lama, cukup sekitar 1 jam saja. Sekali masak, alat ini bisa menampung hingga 750 kg nanas loh. Wah, bisa jadi banyak banget tuh selain nanasnya. Oke deh, lanjut ke proses pengemasan. Dikemasnya dengan mesin otomatis supaya lebih cepat dan steril. Dalam satu kemasan ini diisi 14 gram selai. Dalam waktu 1 jam mesin ini bisa mengemas 10.000 porsi kecil selai. Wah, terakhir cek tingkat keasaman selai, kepadatan, dan kekentalannya untuk dipastikan sudah sesuai dengan ketentuan. Nanas mengandung berbagai macam serat. Selain enak, nanas bisa membuat pencernaan kita menjadi lebih lancar. Jika saluran pencernaan sehat, vitamin dan mineral yang dikonsumsi menjadi terserap secara lebih sempurna. Mantap! Selama ini buah nanas paling banyak dimanfaatkan daging buahnya saja buat dimakan langsung atau menjadi olahan pangan lainnya. Tapi kulit nanas sih seringnya dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Masa iya sih? Sudah ada nih kakak-kakak dari Universitas Airlangga Surabaya yang berhasil berinovasi dengan menyulap limbah kulit nanas menjadi obat penyembuh luka loh. Wih, kok bisa ya? Nah, biar nggak makin penasaran, yuk kita kemon. Ini dia Mpok, nanasnya. Dijamin Oga, udah pilihan yang paling bagus bener. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu nongol juga. Motongin nanasnya sekalian ya. Hah? Gimana Mpok? Bisa kagak? Bisa dong Mpok. Oga gitu loh. Cepetan ya Ga, GPL alias gak pakai lama. Gimana ya? Aha, Oga punya ide. Hahaha, ciat, ciat, ciat. Pucung gabus. Woi, Ga, lah itu ngapa nanasnya dibikin hancur begitu sih? Kulit nanas yang digunakan adalah jenis nanas madu seperti ini. Nanas madu dipilih karena kualitasnya lebih baik dan ukurannya yang lebih besar. Kulit nanas diambil, terus dicuci sampai bersih. Kulit nanas punya kandungan senyawa zat aktif, yaitu flavonoid, fenol, tanin, dan saponin, yang berpotensi sebagai antiinflamasi dan mempercepat penyembuhan luka. Lanjut, kulit nanasnya dikeringkan nih. Tujuannya agar kandungan zat aktif pada kulit nanas tidak rusak selama proses pengeringan. Kulit nanas yang sudah kering bakal digiling sampai menjadi serbuk halus seperti ini. Tahap selanjutnya adalah mengekstrak senyawa zat aktif kulit nanas ini dengan proses maserasi, yaitu direndam dengan cairan etanol 96% selama 3 hari. Proses perendaman bakal membuat senyawa zat aktif larut bersama cairan etanol dan terpisah dari ampas kulitnya deh. Hanya ekstrak zat aktif kulit nanasnya saja yang diambil.
Jadi supaya bersih dari zat-zat lain, larutan hasil rendaman dibawa ke proses evaporasi alias penguapan. Cairan etanol bakal menguap dan terpisah, menyisakan ekstrak murni kulit nanas saja. Tuh, ekstrak kulit nanas murni bentuknya sangat kental, berwarna kecoklatan. Biar gampang diaplikasikan sebagai obat luka, ekstrak kulit nanas yang berfungsi sebagai bahan aktif bakal diolah lagi menjadi bentuk gel. Terakhir, tinggal campur ekstrak kulit nanas ke dalam campuran gelnya. Berdasarkan hasil penelitian, cukup 10% ekstrak kulit nanas saja yang perlu ditambahkan supaya penyembuhan luka bisa efektif. Sip deh, gel obat luka kulit nanasnya sudah jadi nih. Oh iya, obat luka dibentuk menjadi gel ini ada alasannya loh. Gel yang berbahan dasar air punya sifat menyejukkan dan melembabkan. Selain itu, gel bisa menyebar dengan baik dan gak menyumbat pori-pori kulit. Jadi gampang deh buat diaplikasikan pada kulit yang terluka. Gel obat luka dari limbah kulit nanas ini ditujukan untuk mengobati luka insisi atau luka terbuka pada kulit akibat sayatan benda tajam. Kalau kita terluka, sebetulnya sel-sel tubuh bisa menyembuhkan dan memperbaiki luka dengan sendirinya. Kulit nanas sebagai alternatif dalam pemanfaatan bahan alami mengandung senyawa aktif flavonoid dan tanin yang berperan sebagai anti-inflamasi. Jadi bisa meminimalkan bercak kemerahan pada kulit akibat infeksi atau peradangan. Pemakaian gel obat luka kulit nanas juga bisa menurunkan munculnya kerutan pada bekas luka di kulit, lebih cepat menyembuhkan luka, dan pastinya lebih alami. Semua pasti kenal kan sama hasil budidaya air yang satu ini? Yap, udang. Lebih tepatnya udang galah. Jenis udang komersial yang banyak dibudidayakan di parit irigasi kayak gini. Sebelum dipanen, parit irigasinya harus dikuras dulu. Tuh lihat, udangnya ada loncat-loncat. Lahan sawah seluas 1 hektar ini bisa menghasilkan 50 sampai 100 kg udang loh. Lumayan kan buat sampingan petani, bisa panen padi sekaligus udang. Udang yang sudah dipanen akan langsung dicuci sampai bersih. Setelah itu disortir dulu sebelum dijual. Udang galah kayak gini gak cuma menambah pendapatan petani, tapi juga menghemat biaya pestisida. Soalnya udang menjadi pembasmi hama alami di sawah. Gak perlu lagi deh tambahan pembasmi hama dari bahan kimia. Untuk diolah jadi makanan, biasanya udang menyisakan bagian kulit yang akhirnya terbuang. Nah, kulit udang bisa diolah lagi loh untuk dijadikan bahan baku pembuatan kantong kresek. Berbeda dengan kantong kresek dari plastik, kantong kresek dari kulit udang atau yang dikenal dengan nama bioplastik bersifat antibakteri. Pas banget nih untuk wadah makanan biar nggak mudah terkontaminasi. Selain itu, plastik dari kulit udang juga ramah lingkungan karena mudah terurai. Kulit udang memiliki kandungan serat alami bernama kitin. Kitin bersifat antibakteri, sehingga sering menjadi pilihan untuk bahan baku industri dan medis. Langsung saja deh kita lihat pembuatannya. Yuk kita kemon! Di laboratorium Universitas 11 Maret Solo inilah plastik dari kulit udangnya dibuat. Kita siapkan dulu limbah kulit udang yang sudah dijemur sampai kering. Kemudian haluskan kulit udang sampai menjadi serbuk. Kulit udang yang dipakai kali ini adalah kulit udang bagian badan, karena pada bagian badanlah paling banyak mengandung kitin. Setelah di blender sampai halus, serbuk kulit udang ini masih harus diayak lagi ya, sampai memperoleh bagian yang paling halus. Ayak yang digunakan memiliki kerenggangan 80 sampai 100 mesh. Jadi, serbuk yang dihasilkan akan sangat halus. Proses selanjutnya adalah mengolah serbuk ini menjadi ketosan. Ada 3 tahap yang harus dilewati untuk mendapatkan ketosan, yaitu deproteinasi, demineralisasi, dan deestelisasi. Pada tahap deproteinasi, serbuk kulit udang ini akan dihilangkan zat proteinnya. Caranya, campur serbuk udang dengan natrium hidroksida dengan perbandingan 1:6. Setelah tercampur, panaskan larutan ini pada suhu 90 derajat Celcius sambil terus diaduk selama 1 jam. Larutan yang sudah tercampur kemudian disaring deh
dan dikeringkan selama 24 jam di dalam oven pada suhu 54 derajat Celcius. Keluarkan serbuk dari oven dan saatnya proses berikutnya. Lanjut ke proses kedua yang namanya demineralisasi, yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan mineralnya. Caranya, serbuk kulit udang yang sudah diproteinasi dicampur dengan asam klorida. Prosesnya tidak jauh berbeda kok dengan proses sebelumnya. Campuran serbuk kulit udang dan asam klorida kemudian diaduk dan dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 1 jam. Saatnya membuat plastik dari kitosannya. Aduk larutan dengan campuran kitosan 1% dan asam sitrat 1% selama 4 jam sampai benar-benar larut. Asam asetat ini berfungsi untuk mengikat unsur-unsur agar kitosan bisa padat. Setelah larut dan tercampur merata, masukkan larutan ke dalam gelas ukur. Siapkan wadahnya dan tuangkan cairan kitosan secara merata. Biar jadi plastik, masukkan larutan dalam wadah ini ke dalam oven dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius selama 20 jam. Setelah 20 jam, tada! Larutannya sudah padat tuh. Angkat bioplastik dan letakkan di wadah kaca untuk dikeringkan. Bioplastik ini sangat baik digunakan sebagai pembungkus dan pengemas makanan karena sifatnya yang antibakteri. Makanan yang dibungkus oleh plastik ini juga bakal lebih awet dan tahan lama. Dan yang paling penting lagi, plastik ini ramah lingkungan dan bersifat biodegradable, yakni gampang hancur dan musnah setelah menjadi sampah. Si Ogah mana sih? Jemuran dari basah sampai kering lagi, kagak nongol-nongol juga. Katanya mau ngajak shopping. Awas aja sampai kagak datang. Aye jemur sampai kisut ntar. Lah, jemuran aye. Aduh, Pak, jangan ngebut-ngebut dong, Pak. Pelan-pelan aja. Aduh, udah ditungguin nih Den sama Mpok Ipe. Oh, pantes saja goesnya kayak atlet olimpiade. Takut diomelin ya, Pak, kalau telat. Wah, bukan diomelin lagi Den. Bisa dipepes Pak Ogantar. Aduh. Apaan nih? Nggak kelihatan nih. Tolong. Awas, Pak Ogah. Aduh, si Ogah mau ngajak shopping apa berantem sih? Aye kagak mau tahu. Pokoknya cuciin lagi tuh. Pak Ogah sih. Kita kemon. Wah, ternyata kalau diolah dengan tepat, limbah organik berupa kulit buah dan tanaman bisa dimanfaatkan kembali. Bahkan bisa mendatangkan rupiah juga. Bonusnya, kita sekaligus menjaga lingkungan dengan mengurangi tumpukan sampah. Mantul! Semoga episode hari ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya. Sampai jumpa besok.